Selamat pagi semuanya. Saat ini kita berjumpa kembali dalam Joseph Generation Fellowship. Dan kali ini saya mengambil judul like Father, like Son. Nah, melanjutkan yang minggu lalu, kita percaya kuasa frekuensi itu luar biasa. Dan dengan kuasa yang Petrus punya, kuasa frekuensi itu bekerja di dalam hidup Petrus, maka Petrus bisa membuka masa depannya. Semua yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus, semua firman, semua janji yang dikatakan Yesus kepada Petrus terjadi. Pada saat itu juga terjadi. Terjadinya ketika Petrus menerima baptisan Roh Kudus, menerima kuasa Roh Kudus. Tetapi yang kita lihat, Petrus bukan hanya dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi Petrus juga dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Petrus juga dikuasai oleh Roh Kudus. Itu sebabnya apa yang dilakukan oleh Petrus berbeda yang baru-baru ini, yang baru dibaptis Roh Kudus dengan sebelumnya itu sangat-sangat berbeda. Ketika Petrus sudah menerima baptisan Roh Kudus, ketika Petrus sudah menerima kuasa Roh Kudus, dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia dituntun, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, dan dia dikuasai oleh Roh Kudus. Maka Roh itu menguasai dia sehingga dia punya kekuatan untuk bangkit, dia punya keberanian untuk bangkit menghadapi 3.000 orang pada saat itu. Dan ketika dia menyampaikan khotbah dia yang pertama di hadapan 3.000 orang itu, frekuensinya mulai sama, mulai selaras dengan frekuensi Bapa di surga. Dan ketika frekuensinya selaras, pada saat itulah Simon berubah menjadi Petrus. Pada saat itulah tugas seorang kepala gereja ada di dalam kehidupan Petrus. Pada saat itulah kunci kerajaan sorga ada pada Petrus. Dan apa yang diikat oleh Petrus di dunia ini terikat di sorga. Apa yang dilepaskan Petrus di dunia ini terlepas di sorga. Bahkan apa yang Petrus tidak ikat, tidak lepas, sorga membackup-nya. Sorga selalu memberikan yang lebih untuk kita. Tidak pernah memberikan pas-pasan, selalu memberikan yang lebih. Kita tahu ketika Petrus berjalan, orang-orang sakit ditaruh di tengah jalan begitu saja. Dan ketika bayangan Petrus menyentuh orang sakit itu sembuh. Dan saya percaya ini Petrus tidak perlu berkata untuk mengikat, tidak perlu berkata untuk melepaskan. Tetapi sorga membackup apa yang dilakukan oleh Petrus. Dan ketika dia berjalan, orang-orang tiba-tiba yang sakit sembuh begitu saja, sembuh begitu saja. Saya percaya hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural mulai terjadi di dalam kehidupan kita orang-orang benarnya. Di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di dalam 2 dekade ini, di dalam 20 tahun ini, sorga terbuka atas kita. Itu sebabnya hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural mulai terjadi di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah menunda-nunda lagi. Itu sebabnya Tuhan memberikan pola kepada kita, yaitu pola pembapaan. Supaya setiap kita mempunyai jalan yang lebih cepat lagi. Ada akselerasi di dalam akselerasi. Sehingga kita benar-benar bisa cepat selaras dengan frekuensi sorga. Karena Bapa rohani yang diberikan kepada saudara sekalian. Itu adalah jalan untuk menuju frekuensi yang sama dengan Bapa di sorga. Itu sebabnya seorang Bapa rohani dibentuk sedemikian rupa oleh Bapa di sorga. Dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Sehingga dalam hidupnya ia hanya bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Dia tidak bergantung kepada segala sesuatu yang materi. Apalagi bergantung kepada uang. Bapa rohani yang dibangkitkan selalu bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan ketika Bapa rohani dibangkitkan, maka Tuhan akan mempertemukan dengan anak-anak rohaninya. Tujuannya apa? Supaya para anak rohani ini dibangkitkan untuk selaras dengan Bapaknya. Ketika selaras artinya sehati dan sepikir. Ketika terjadi penyelarasan, maka itu artinya frekuensinya sama dengan Bapa di sorga. Karena seorang Bapa rohani selalu menyelaraskan frekuensi dengan Bapa di sorga. Dan saya percaya ketika itu terjadi, maka pintu masa depan akan terbuka begitu saja. Dan ketika pintu masa depan terbuka, saudara sekalian bisa meraihnya di dalam nama Yesus.
segala masa depan yang telah diberikan Tuhan kepadamu, yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu, itu diberikan dan engkau bisa menerimanya, bahkan dipercepat waktunya. Engkau bisa menerima sebelum waktu pada masa depan itu. Justru pada masa-masa sekarang ini engkau mulai menikmati masa depanmu. Engkau mulai bisa merasakan masa depanmu di dalam nama Yesus. Segala masa depan yang penuh dengan gilang gemilang di dalam Tuhan itu engkau raih sekarang ini. Engkau mulai raih sekarang ini. Waktunya bukan ditentukan nanti, tapi waktunya ditentukan sekarang. Ketika engkau mengambil keputusan, maka saat itulah Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan firman-Nya mulai digenapi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Pada saat ini kita tahu ketika Elia adalah yang dibangkitkan Tuhan untuk pola pembapaan. Tuhan akan mengutus Nabi Elia. Ya, kita belajar dari Nabi Elia. Elia ketika dia punya masalah, ketika dia ada dalam ketakutan, yang menunjukkan bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia pergi ke Gunung Horeb. Musa ketika dia ketakutan, dia pergi ke Gunung Horeb. Jadi seorang bapa disediakan tempat yaitu Gunung Horeb atau Gunung Allah. Jadi seorang bapa rohani akan datang kepada Allah, akan datang kepada Bapa di sorga. Untuk apa? Untuk kembali diselaraskan. Ketika Elia sudah diselaraskan, dia kembali lagi ke Damsyik. Dan dia kembali untuk mengurapi Hazael, untuk mengurapi Yehu, dan mengurapi Elisa. Elisa diurapi untuk menggantikan Elia. Artinya Elisa yang akan menjadi anak rohaninya. Dan ketika Elia sampai kembali, firman Tuhan tidak pernah salah. Dia berjumpa dengan Elisa. Coba kita baca 1 Raja-Raja pasal 19, mulai ayat 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membacak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bacak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Kalau kita lihat di sini, Elia ketika kembali, dia langsung berjumpa dengan Elisa bin Safat. Ini tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dengar saudara, kalau saudara menerima firman, maka firman akan tepat. Itu akan terjadi sesuai dengan yang difirmankan. Elia menerima firman bahwa dia akan mengurapi Elisa bin Safat. Dan itu benar-benar terjadi, dia berjumpa dengan Elisa bin Safat. Dengan saudara, kalau saudara sudah ditentukan, saudara mau berjumpa dengan Bapa rohani, kalau engkau punya rasa haus dan lapar akan Tuhan, rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka Tuhan akan membuat engkau berjumpa dengan Bapa rohanimu. Dan ketika engkau berjumpa dengan Bapa rohanimu, itu tidak pernah salah. Tuhan akan menetapkan seorang Bapa bagimu dan tidak pernah salah. Elia dan Elisa akhirnya bertemu. Sebelumnya mereka tidak pernah bertemu. Tetapi ketika firman datang mereka bertemu. Saya percaya Tuhan akan menginisiasi setiap anak-anak akan berjumpa dengan Bapaknya. Roh Kudus akan menuntun anak-anak yang lapar dan haus akan kebenaran. Anak-anak yang mau menunaikan tugas kerajaan pasti akan berjumpa dengan Bapa rohaninya. Dan demikian juga Bapa rohani yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan pasti akan berjumpa dengan anak-anak rohaninya. Waktunya datang sekarang ini. Inilah kairos Tuhan. Inilah waktu di mana pola ilahi harus terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ini waktunya pola ilahi benar-benar diwujudkan di muka bumi ini. Sehingga pekerjaan Tuhan semakin cepat diselesaikan. Pekerjaan Tuhan semakin meluas kemana-mana. Tuhan memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Haleluya. Nah, kembali kepada peristiwa Elia dan Elisa. Kalau saudara tahu
kebanyakan pengkhotbah seringkali lupa yang mana Elia, yang mana Elisa. Karena namanya mirip-mirip. Tetapi yang perlu saudara tahu, seorang bapak ketika berjumpa dengan seorang anak, bukan artinya mencari yang namanya mirip. Jadi tidak seperti itu. Nama bisa beda, tetapi yang mirip ada yang lainnya. Nanti kita lihat. Ya. Nah, pertama ketika Elia berjumpa dengan Elisa, apa yang dilakukan oleh Elia? Bahkan dia tidak berbicara apa-apa. Dia lepaskan jubahnya, dia lewatin Elisa dan dia lempar jubahnya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan Elia melempar jubahnya ke pundak Elisa. Ya, jadi jatuh di pundak Elisa. Lalu setelah Elisa menerima jubah Elia, dia langsung berlari karena Elianya jalan terus. Nah, untuk supaya Elisa bisa sampai ke tempat Elia, dia harus berlari. Dan dia berkata, dia minta izin untuk pulang dulu. Untuk mencium ayah ibunya, lalu nanti akan mengikuti Elia. Itu yang dilakukan oleh Elisa. Nah, sekarang kenapa ketika Elia melemparkan jubahnya dan jatuh di pundak Elisa, kenapa Elisa langsung merespon, langsung berlari, langsung mendekati Elia? Kenapa seperti itu? Nah, saudara mungkin perlu tahu ini. Jubah itu melambangkan urapan atau impartasi. Jubah melambangkan urapan atau impartasi. Nah, prinsip dari urapan atau impartasi yang perlu saudara catat. Urapan tertentu memerlukan gaya hidup tertentu. Urapan tertentu memerlukan gaya hidup tertentu. Jadi saudara, Elia adalah seorang nabi. Urapan seorang nabi punya gaya hidup tertentu. Tidak bisa seorang nabi punya gaya hidup yang semaunya. Karena seorang nabi selalu melambangkan apa yang Tuhan mau lakukan. Jadi dia tidak bisa semaunya, dia tidak bisa memiliki gaya hidup yang semaunya seperti orang-orang pada umumnya. Tidak bisa. Ya, semua urapan seperti itu. Saudara kalau yang menjadi pemimpin, saudara menjadi pemimpin, seorang pemimpin yang diurapi tidak bisa bergaya seperti orang yang dipimpin. Tidak bisa. Seorang bapak yang diurapi tidak bisa bergaya seperti anak-anak. Tidak bisa. Seorang bapak yang diurapi punya gaya hidup tertentu. Dia harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Itu sebabnya gaya hidup seorang bapak berbeda. Tidak bisa lagi bertindak sembarangan, bertindak ceroboh, bertindak sembrono. Tidak bisa. Kenapa? Karena seorang bapak itu dicontoh oleh anak-anaknya. Kalau dia sembrono, dia ceroboh, bagaimana dengan anak-anaknya? Itu sebabnya urapan tertentu memerlukan gaya hidup tertentu. Nah, kenapa ketika jubah Elia sampai kepada Elisa, Elisa bisa langsung mengikuti Elia? Karena gaya hidupnya sama. Gaya hidup yang dimiliki oleh Elisa sama seperti gaya hidup yang dimiliki oleh Elia. Saya percaya ketika saudara punya gaya hidup ilahi, saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang ilahi. Ketika saudara punya gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan sorga, saudara akan berjumpa dengan Bapa rohani yang dibentuk sedemikian rupa oleh sorga, yang dibangkitkan oleh sorga. Saudara akan berjumpa. Jadi gaya hidupmu menentukan. Kalau gaya hidupmu masih sembrono, engkau harus dibentuk dulu, diproses dulu, baru bisa berjumpa. Tetapi kalau saudara punya kerinduan, punya hati yang haus dan lapar akan Tuhan, punya hati yang haus dan lapar akan firman-Nya, maka saudara pasti akan berjumpa. Walaupun saudara harus diproses sedemikian rupa, harus dibentuk sedemikian rupa, saudara pasti akan berjumpa. Karena Tuhan melihat hati. Poin yang kedua, prinsip dari urapan atau impartasi. Tidak memiliki kapasitas, tidak dapat menerima impartasi. Tidak memiliki kapasitas, tidak dapat menerima impartasi. Jadi saudara, kita harus memiliki kapasitas roh untuk menerima impartasi.
Karena impartasi itu adalah impartasi roh. Bukan impartasi ilmu, bukan impartasi yang lainnya. Tapi impartasi roh. Ketika impartasi roh terjadi, kita harus punya kapasitasnya. Karena kalau kita tidak memiliki kapasitas, itu sama seperti kita tuang air di ember, embernya bocor. Atau kita tuang air, airnya sedemikian besar, tapi kita punya cangkir yang kecil. Sehingga ketika dituang, yang ada bukan airnya masuk ke cangkir, cangkirnya itu jatuh. Sehingga tidak ada air yang masuk ke dalamnya. Itu sebabnya penting untuk kita yang belum memiliki Bapa rohani. Pastikan kita punya gaya hidup ilahi, pastikan kita punya kapasitas roh. Karena ketika tiba waktunya, kita berjumpa dengan seorang Bapa yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita. Kita bisa menerimanya, kita menerima urapannya, kita menerima impartasinya. Saudara harus tahu ketika engkau menerima urapan dan impartasi dari seorang Bapa rohani, itu membuka pintu masa depanmu. Hal-hal yang belum pernah terjadi dalam hidupmu, mulai terjadi. Ada hal-hal ilahi, hal-hal supranatural mulai terjadi dengan begitu saja. Hal-hal yang dulunya engkau tidak bisa melakukan, sekarang kau bisa melakukannya. Karena ada intervensi ilahi di dalam pengurapan dan impartasi itu. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita, dan ketika kita menyediakan hati kita untuk kita benar-benar dipakai oleh Tuhan, kita mengikuti apa maunya Tuhan, Tuhan tidak akan bertindak menunda-nunda lagi. Tuhan akan mempertemukan kita dengan seorang Bapa rohani, sehingga ketika kita berjumpa dengannya, kita semakin diselaraskan frekuensinya, semakin kita diselaraskan, maka pintu masa depan semakin lebar dibuka, dan penggenapan dari janji semakin dekat dengan hidup kita. Itu yang terjadi. Itu sebabnya sangat penting untuk kita memiliki Bapa rohani. Untuk zaman sekarang ini sangat penting untuk kita memiliki seorang Bapa rohani. Supaya apa? Supaya kita tahu jalan-jalan Tuhan. Ya, supaya kita tahu bahwa kuasa Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Dan ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita bukan hanya dipenuhi saja, kita mulai diajar oleh Bapa rohani mengikuti tuntunan Roh Kudus. Kita dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu Bapa rohani akan terus mengajar supaya kita bisa dikuasai oleh Roh, sehingga pada saatnya saudara yang menjadi anak rohani, pada saatnya engkau juga bisa dibangkitkan menjadi seorang Bapa rohani. Nah, Tuhan perlu pola di dunia ini. Bapa di sorga perlu pola di dunia itu. Ini sehingga seorang Bapa mulai dibangkitkan. Lalu seorang Bapa mulai dibangkitkan lagi. Seorang Bapa mulai dibangkitkan lagi. Saya percaya inilah waktunya kita hidup di dalam pola ilahi. Nah, kalau saudara melihat yang melemparkan jubah adalah Elia. Elia artinya Allah. Ya, ketika Yesus di kayu salib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Nah, orang-orang di sekitar berkata, dia memanggil Elia. Karena Elia artinya Allah. Padahal artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan memanggil Elia. Elia artinya Allah. Nah, saya percaya sekarang ini, yang terjadi dalam kehidupan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Jubah dari sorga. Jubah dari Bapa sorgawi. Itu yang diturunkan atas kita. Ada urapan yang berasal dari sorga. Ada impartasi yang berasal dari sorga. Yang berasal dari Bapa di sorga. Yang berasal dari Allah sendiri. Sedang datang dalam hidup orang-orang benar. Datang mengurapi engkau. Datang dengan impartasinya. Dan ketika impartasinya datang di dalam hidupmu, maka setiap firman mulai terbuka begitu saja. Ada penyingkapan demi penyingkapan. Ada pewahyuan demi pewahyuan. Sehingga ketika engkau membaca firman, ketika engkau mendengar firman, ada pernyataan Tuhan, ada penyingkapan dari Bapa di sorga, dan kau sama seperti Petrus, engkau bisa tahu maksud firman ini apa. Dan ketika engkau dikuasai oleh Roh, engkau berjumpa dengan seorang Bapa rohani, maka penggenapan janji sudah ada di depan mata, terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Ini yang sedang terjadi. Saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Nah, saat ini saya mau kita belajar bagaimana dengan Elisa. Ya, kehidupan Elisa.
Jadi kita tahu Elisa ini orangnya bagaimana dan dalam kehidupannya dia bagaimana. Yang pertama, Elisa memiliki bisnis yang mapan. Bisnisnya sudah mapan. Tahu dari mana? Dia punya lembu bukan cuma 2, tetapi 24. Ada 12 pasang lembu. Jadi dia punya bisnis yang mapan. Semakin banyak lembu artinya semakin besar ladangnya. Karena tidak mungkin ladang yang kecil pakai 24 lembu. Pakai 12 pasang lembu. Jadi artinya ladangnya besar. Kalau ladang besar perlu lembu yang lebih banyak. Supaya membajaknya itu lebih cepat. Jadi Elisa ini punya bisnis yang sudah mapan. Kita mulai berkenalan dengan Elisa. Ini adalah pebisnis yang sudah mapan. Kita tahu dari mana dia pebisnis yang sudah mapan? Karena lembu itu dia punya. Ya, pemiliknya adalah Elisa. Lembu-lembu itu pemiliknya adalah Elisa. Ladangnya juga artinya punya Elisa. Dia punya bisnisnya. Dan bisnisnya ini sudah mapan. Dan ini running well karena waktu Elia berjumpa dengan Elisa, Elisa sedang bekerja. Elisa sedang ada di lembu yang ke-12, ya, yang paling belakang karena kalau mau setir lembu itu harus paling belakang sehingga ketika mau ke kanan atau ke kiri ya bisa disetir dari belakang. Jadi Elisa itu punya bisnis yang mapan. Elisa bukan orang miskin. Elisa orang kaya. Dia punya bisnis yang mapan. Lalu yang kedua, Elisa memiliki kekuatan secara manusiawi. Elisa memiliki kekuatan secara manusiawi. Kalau kita baca perikop yang tadi, Elisa ini dia menyetir 12 pasang lembu dan dia ada di belakang yang kedua dari yang ke-12 itu dia ada di belakangnya. Artinya 24 lembu ini dia yang setir. Semakin banyak lembu semakin berat. Dan dia setir, ya, dia setir dari belakang. Artinya dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia sudah punya bisnis yang mapan, dia punya kekuatan. Ini menandakan Elisa ini orangnya sehat. Kalau dia sakit dia tidak akan kuat. Jadi selain dia punya bisnis yang mapan, dia punya kekuatan juga. Oh, ini orang yang luar biasa berarti. Secara duniawi ini orang yang luar biasa. Udah kuat, sehat, bisnisnya mapan. Ya, luar biasa. Lalu yang ketiga, Elisa memiliki hati yang taat dan terbuka. Ketika Elia melemparkan jubahnya, Elisa yang sedang bekerja, ya, ini bukan karyawan, ini pemilik. Biasanya pemilik kalau lagi kerja itu lebih kuat daripada seorang karyawan. Ya, seorang pemilik kalau lagi bekerja pasti mau tuntas dibandingkan seorang karyawan yang ditentukan oleh jam kerja. Seorang pemilik pasti bekerjanya lebih ekstra begitu. Tetapi Elisa punya hati yang taat dan terbuka. Dia mau dibentuk, mau berubah. Ketika Elia melemparkan jubahnya, dia langsung lepas pekerjaannya, dia berubah begitu saja, hatinya berubah begitu saja, dia langsung menghampiri Elia. Dia punya hati yang taat. Nah, kenapa dia bisa langsung mengikuti Elia? Karena hati yang taat itu dan terbuka itu membuat dia mudah dibentuk oleh Roh Kudus, mudah diubah oleh Roh Kudus. Itu sebabnya dia mau menghampiri Elia. Lalu yang keempat, Elisa adalah orangnya suka berdoa dan dia menghormati orang tuanya. Ya, waktu dia berjumpa dengan Elia, Elisa minta izin untuk ketemu dengan bapak dan ibunya terlebih dahulu. Ya, untuk mencium papa dan mamanya, untuk mencium papi maminya, untuk mencium bapak dan ibunya. Ya, dia mau mencium bapak dan ibunya, itu menandakan dia menghormati orang tuanya. Tetapi di dalam bahasa Inggris, ketika dia berkata, izinkan saya balik dulu kembali ke rumah,
itu dia mau berdoa dulu. Setelah dia berdoa, dia akan mencium bapaknya, mencium ibunya, baru dia akan datang kembali kepada Elia. Itu yang terjadi. Jadi Elisa di samping dia punya kekuatan manusianya, di samping dia punya bisnis yang mapan, di samping dia memiliki hati yang taat, dia juga suka berdoa. Saudara lihat, urapan tertentu memerlukan gaya hidup tertentu. Elia, orangnya suka berdoa. Dia ketemu dengan Elisa yang punya gaya hidup, suka berdoa juga. Jadi urapan dari Elia tidak bisa ke sembarangan orang. Urapan dari seorang bapa rohani tidak bisa ke sembarangan anak. Itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ini pasti akan nanti matching. Ya, akan sama gitu. Ya, gaya hidup Elisa sama seperti gaya hidup Elia. Dia suka berdoa. Dia menghormati orang tuanya. Itu sebabnya nggak heran saudara, orang yang suka berdoa dan menghormati orang tua, dia akan punya bisnis yang mapan. Ya, dia punya kekuatan. Karena jelas firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di bumi ini. Dan tanah di tempat di mana engkau berada diberkati. Jadi artinya usahanya diberkati, umurnya diperpanjang. Tidak sakit. Ada bisnis yang mapan, ada kekuatan yang kuat. Ya, orang yang suka berdoa dan menghormati orang tua pasti akan memiliki ini. Dan gaya hidup ini diperlukan untuk seseorang mengikuti seorang bapa yang jenisnya seperti Nabi Elia. Jadi Elisa mengikuti Elia, itu sebabnya Roh Kudus tidak pernah menempatkan seorang anak di bawah seorang bapa yang tidak matching. Makanya yang ikut Elia adalah Elisa, bukan Yosua. Yosua ikutnya Musa. Ya. Dan bukan juga Timotius. Timotius ikutnya Paulus. Jadi masing-masing bapa diberikan anak dan masing-masing anak diberikan bapa. Jadi ini sudah di penetapan. Roh Kudus yang mempertemukan. Saudara yang sedang mencari bapa, saudara tidak perlu mencari-cari sepakai kekuatan manusiamu. Elisa pakai kekuatan untuk bisnisnya, bukan untuk mencari bapaknya. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Bapa, rohnya langsung bergelora, hatinya langsung berubah. Dia tahu siapa bapaknya. Satu saat saudara akan berjumpa dengan bapakmu. Jadi tidak usah engkau cari-cari dengan kekuatan manusiawimu. Berdoa saja, maka Tuhan akan menetapkan, Tuhan akan memberitahu siapa yang menjadi bapakmu. Karena itu harus terjadi kolaborasi. Tidak bisa seorang anak berjalan sendiri, lalu seorang bapak berjalan sendiri. Tidak bisa. Kalau bapak dan anak sudah dipersatukan, artinya harus terjadi kolaborasi. Harus terjadi sinergi, harus terjadi kesatuan. Itu yang membuat segala sesuatu akan berjalan dengan cepat sekali. Ya, segala sesuatu, penggenapan firman akan berjalan dengan cepat sekali. Hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural akan berjalan dengan cepat sekali. Jadi bukan sebulan demi sebulan, bukan setahun demi setahun, tetapi setiap hari akan ada hal-hal ilahi, hal-hal supranatural terjadi dalam hidup kita. Nah, yang kelima, poin yang kelima, dalam hidup Elisa kita bisa melihat Elisa orangnya berintegritas, jujur dan tidak arogan. Dari mana kita tahu ketika dia berkata kepada Elia, aku balik dulu. Ketika dia balik, dia berdoa, dia mencium bapak dan ibunya, dia benar-benar kembali kepada Elia. Ini orang punya integritas. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Jadi karena Elia orangnya berintegritas, dia juga punya anak rohani yang berintegritas. Gaya hidupnya pasti sama. Nantinya pasti sama. Jadi kalau saudara pernah melihat ada seorang bapak rohani, lalu ada anak rohaninya, kok gayanya mirip? Ya itu wajar. Karena memang ada mirip-miripnya. Ya. Elisa berintegritas. Elisa jujur. Jujur dalam arti kata ketika dia kembali ke rumahnya, dia tidak menunda-nunda, dia kembali lagi kepada Elia. Lalu setelah itu benar-benar dia mengikut Elia menjadi pelayannya. Ya.
Jadi udah jujur, rendah hati. Ya, seorang pebisnis yang sukses mau ikut Elia dan menjadi pelayannya. Bagaimana bisa saudara? Ini seperti hidupnya turun. Tapi dengar saudara, seorang pelayan di dalam roh itu jauh lebih tinggi tingkatannya daripada seorang pebisnis yang sukses di dunia ini. Itu sebabnya Elisa bisa memilih untuk mengikuti Elia. Menjadi pelayan untuk Bapa Sorgawi itu jauh lebih mulia daripada menjadi seorang pemilik di atas muka bumi ini. Menjadi seorang bos di muka bumi ini. Seorang pelayan di hadapan Tuhan jauh lebih berharga. Yang terkecil di hadapan Tuhan itu jauh lebih berharga daripada yang paling besar di dunia ini. Tuhan ada di dalam kita. Dia mau kita hidup di dalam nilai-nilai kerajaannya. Elisa berintegritas, Elisa jujur, dan dia tidak arogan. Tahu dari mana dia tidak arogan? Ketika dia masak lembu itu, dengan cook yang dia pakai untuk lembu itu sebagai kayu apinya, ketika dia masak, dia bagikan kepada orang-orangnya, kepada karyawan-karyawannya. Dia bagi semuanya, dia tidak arogan. Dia bagi-bagi, dia buat acara makan-makan sebelum dia mengikuti Elia. Jadi inilah kehidupan Elisa. Ada 5 poin yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi saudara tahu, Elisa bukan manusia biasa. Elisa punya bisnis yang mapan. Elisa punya kekuatan. Elisa punya hati yang taat dan terbuka. Elisa suka berdoa dan menghormati orang tua. Elisa orang yang berintegritas, jujur, dan tidak arogan. Dia juga rendah hati. Nah, saya berharap saudara benar-benar bisa belajar dari sini. Supaya ketika Tuhan memakai saudara, saudara benar-benar sudah siap. Ketika seorang bapa diutus Tuhan kepada saudara, saudara berjumpa dengan bapa, saudara benar-benar punya waktu yang tepat pada saat itu. Karena engkau sudah mempersiapkan diri. Karena ingat, seorang bapa rohani dibangkitkan Tuhan. Ini menjadi representasi Bapa di sorga. Jadi tidak sembarangan seorang bapa rohani akan diutus kepada saudara kalau saudara belum mengalami perubahan yang Tuhan mau. Tapi kalau saudara sudah memiliki perubahan, saudara mau berubah, saudara punya niat saja untuk berubah, saudara akan berjumpa dengan bapa rohanimu. Sehingga saudara bisa dibentuk sedemikian rupa lagi sampai engkau menjadi anak rohani yang benar-benar menjadi anak kebanggaan dan anak penghiburan. Nah, sekarang kita lihat respon dari Elisa. Apa yang dilakukan oleh Elisa? Ketika Elia berjumpa dengan Elisa, yang pertama responnya, dia rela melepaskan kemapanan. Dia rela melepaskan kemapanan. Kita tahu dia punya bisnis yang mapan. Tapi dia rela meninggalkannya. Karena apa? Karena Elisa tidak menganggap kemapanan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Segala jerih payah dia selama ini. Saya percaya kalau kita punya bisnis yang mapan, artinya ini bukan dibangun selama 1 atau 2 tahun saja. Mungkin ini sudah dibangun puluhan tahun. Ya. Lebih dari 5 tahun punya bisnis yang mapan. Tetapi ketika berjumpa dengan Elia, berjumpa dengan bapa rohani yang akan membawa dia ke tempat yang berbeda, dia melepaskan kemapanan itu. Tidak mudah untuk seorang bisnismen yang sedang berada di dalam puncak bisnisnya untuk meninggalkan begitu saja, lalu mengikuti sang hamba Tuhan, mengikuti sang papa rohani, tidak mudah saudara. Sudah dibangun susah payah, sudah dibangun dengan jerih payah. Tetapi ketika waktunya datang, Elisa bisa melepaskannya. Saudara melihat, Tuhan menetapkan Elisa menjadi anak rohani Elia. Elisa bukan orang yang malas. Elisa sedang bekerja. Elisa bukan sedang tidur-tiduran. Dengar saudara, Tuhan mau kita bekerja bagi Dia. Tuhan tidak mau kita hanya bermalas-malasan.
Karena tidak ada tempat bagi orang malas. Tuhan mau kita rajin. Tapi bukan berarti kita mau bekerja keras. Kita mau bersusah payah, kerja lembur terus. Ya, cari uang mati-matian. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi yang Tuhan mau kita tidak malas, tapi kita rajin. Ketika Tuhan mencari orangnya, didapati kita sedang bekerja. Bukan sedang bermalas-malasan. Elisa didapati sedang bekerja. Ketika sedang bekerja, walaupun bisnisnya mapan, dia rela melepaskannya. Karena dia tidak menganggapnya sebagai milik yang harus dipertahankan. Apapun yang menjadi milikmu saat ini, sekalipun engkau sudah mendapatkannya dengan susah payah, dengan jerih payah yang luar biasa, tapi jangan pernah menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Elisa melakukan ini. Walaupun dia tidak tahu ke depannya bagaimana, tetapi ketika dia mengikuti jalan Tuhan terus, Tuhan bekerja di dalam kehidupan Elisa dengan luar biasa. Dia tidak kekurangan secara materi. Dia mendapatkan banyak materi. Bahkan seorang perwira yang bernama Naaman mau memberikan kepada Elisa. Elisa tidak terima. Artinya apa saudara? Elisa bukan hidup dari tangan manusia. Elisa hidup dari tangan Tuhan. Orang boleh kasih kepada dia berapa banyak bisa kasih. Tetapi Elisa juga bisa menolaknya. Ketika Tuhan berkata kepada Elisa, jangan terima dari Naaman. Dia tidak terima sama sekali. Tetapi ketika dia tidak terima, tidak berapa lama kemudian dia menerima dari raja yang lainnya. Dia menerima berkali-kali lipat. Itulah orang yang selalu mengikuti Tuhan. Dia rela melepaskan kemapanan, rela melepaskan kekayaan dunia ini. Dia akan mendapatkan kekayaan yang berasal dari Tuhan. Dan kekayaan itu dia dapati bukan dengan susah payah, bukan dengan jerih payah, tetapi karena Tuhan memberkati. Haleluya. Yang kedua, respon Elisa. Dia ikuti tuntunan roh. Ya, dia ikuti tuntunan roh. Mengikuti tuntunan roh. Ketika jubah Elia jatuh di pundak Elisa karena dia sedang bekerja. Saya membayangkan ketika Elisa bekerja, dia sedang nyetir lembu-lembunya. Tiba-tiba ada yang jatuh di pundaknya. Dan ketika itu jatuh di pundaknya, hatinya bergetar. Rohnya bergelora. Dan pada saat itu pasti ada tuntunan roh. Karena kalau orang sudah memiliki gelora roh, pasti Roh Kudus akan menuntun langkah selanjutnya. Nah, Elisa dituntun oleh roh. Apa yang harus dia lakukan? Dia tahu pasti. Dia tidak melanjutkan pekerjaannya. Tetapi dia harus pergi ke tempat di mana orang yang melepaskan jubah ini kepadanya. Itu sebabnya dia berlari menghampiri Elia. Dengan Elisa menghampiri Elia, ini menandakan dia mau mengikuti tuntunan roh. Saudara, tidak mudah bagi seorang pemilik ketika dia menjalankan bisnis. Lalu Tuhan berkata kepadanya, stop bekerja. Mulai berdoa. Belum tentu langsung berhenti. Bisa saja tanggung Tuhan, selesaikan ini dulu. Ya, bisa jadi Elisa menyelesaikan dulu. Kalau Elisa menyelesaikan dulu, Elia sudah jalan jauh. Tidak akan keuber lagi. Apalagi kalau Elia dilarikan oleh roh Tuhan. Makin tidak kekejar. Tetapi Elisa tidak buang waktu. Ketika Roh Kudus bicara dalam hatinya untuk mengikuti Elia, dia ikuti Elia. Haleluya. Saya berharap saudara mengikuti tuntunan roh. Saudara yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau tidak cukup hanya dipenuhi oleh Roh Kudus saja. Engkau harus lanjut untuk mengikuti tuntunan roh. Ingat peristiwa Petrus. Petrus tidak pernah berhenti ketika ada di loteng Yerusalem. Dia keluar dari loteng Yerusalem. Karena di loteng Yerusalem dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi ketika dia keluar dari loteng Yerusalem, dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika dia sampaikan firman, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita perlu
mengikuti 3 langkah ini, setelah kita dipenuhi, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, sampai akhirnya kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa menguasai kita. Itulah yang terjadi dalam hidup Elisa. Bisnisnya yang mapan tidak akan mengubah apa yang dia mau jalani. Bisnisnya yang sudah mungkin miliaran, triliunan, dia rela melepaskannya karena ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Dia ikuti tuntunan Roh. Dan ketika dia ikuti tuntunan Roh, maka dia berjumpa dengan bapa rohaninya. Dia berjumpa dengan Elia. Lalu dia minta izin. Ketika dia minta izin, diizinkan oleh Elia dan dia kembali lagi. Tetapi sebelum dia kembali kepada Elia, ada yang dilakukan oleh Elisa. Jadi yang ketiga, dia mengadakan perpisahan dengan kemapanan. Dia mengadakan perpisahan dengan kemapanan. Saudara tahu, itu lembu sebagai alat untuk bekerja, sarana, fasilitas untuk bekerja, itu dijadikan makanan. Dijadikan makanan, dimasak. Kuk yang tadinya dipakai untuk setir lembu, dipakai sebagai kayu api. Dia mengadakan perpisahan dengan orang-orangnya, dengan karyawan-karyawannya. Dan dia mengadakan perpisahan dengan kemapanan. Say goodbye dengan kemapanan. Ingat, kemapanan ini yang dicari oleh orang-orang dunia. Tetapi untuk seorang Elisa, kemapanan bukan itu yang dia cari. Kalau dia cari kemapanan dan dia sudah mendapatkannya, dia tidak akan mencari yang lain lagi. Dia tidak akan ikut yang lain lagi. Artinya apa? Kemapanan bukan ujungnya dari hidup Elisa. Dia tidak mencari kemapanan secara duniawi. Dia tahu ada kemapanan lain lagi. Yang secara rohani itulah yang dia kejar. Jadi ketika kemapanan secara duniawi ini dia sudah peroleh, masih ada rasa tidak puas di dalam hati kecilnya. Dia mau yang lebih lagi. Dia mau yang lebih lagi. Itu sebabnya ketika jubah Elia sampai di pundaknya, ini bisa langsung memuaskan dia. Ini yang aku cari selama ini. Dengan saudara, kemapanan tidak bisa memuaskan engkau. Harta dunia ini tidak bisa memuaskan engkau. Tetapi harta sorgawi lah yang dapat memuaskan engkau. Engkau tidak bisa berpuas diri dengan kemapanan. Karena banyak orang yang sudah mapan, sudah kaya, bukannya berbahagia, justru makin gila-gilaan cari uangnya, makin takut kehilangan bisnisnya, makin takut kehilangan harta bendanya. Ini bukan yang dicari oleh Elisa. Dia mulai mengadakan perpisahan dengan kemapanan. Mungkin apa yang saudara miliki saat ini, kalau Tuhan mau engkau melepaskannya, mari adakan perpisahan dengan itu semua. Adakan perpisahan. Artinya apa saudara? Ketika Elisa membuat lembu-lembunya ini jadi makanan. Kayu-kayu kuknya yang sebagai kuk lembu untuk dia setir-setir, untuk dia pakai bekerja, dijadikan kayu api. Artinya dia tidak akan bisa kembali lagi kepada kemapanan yang sudah dia bangun bertahun-tahun. Dia tidak bisa kembali lagi. Lembunya sudah habis semua. Sudah jadi makanan. Ya, sudah jadi sop lembu, sudah jadi sate lembu, sudah jadi makanan-makanan. Lalu sudah dimakan oleh karyawan-karyawannya, oleh orang-orangnya, dia sudah mengadakan perpisahan. Dia tidak bisa kembali lagi. Jembatan yang di belakangnya sudah dia bakar. Jadi dia tidak bisa kembali lagi. Kalau dia ikut Elia, artinya dia harus ikut terus dan dia tidak bisa kembali lagi. Saya percaya Tuhan sedang bekerja untuk memberikan kekuatan kepada kita sekalian. Karena ini waktunya kita harus memilih siapa yang kita mau layani. Kepada siapa kita mau mengabdi. Jangan pilih dua-duanya. Engkau harus pilih mau mengabdi kepada Allah, mau mengabdi kepada Tuhan, atau mau mengabdi kepada Mamon. Mamon lambang dari uang, Mamon lambang dari kemapanan dari dunia ini. Apa yang engkau pilih? Kalau engkau pilih kemapanan secara dunia ini, maka hal-hal yang ilahi, hal-hal yang supranatural tidak pernah akan engkau nikmati. Engkau akan menikmati
segala sesuatu seperti cara-cara dunia ini. Kalau engkau mau lebih banyak lagi, engkau harus kerja keras. Tidak ada hal-hal ilahi. Kalau engkau mau sesuatu yang lebih lagi, engkau harus kerja lagi. Dan ingat, kekuatan tubuh ada batasnya. Tapi kekuatan roh tidak ada batasnya. Pilihlah dan berdoalah. Pilih yang mana yang akan engkau ikuti. Sekali lagi, menjadi seorang anak rohani bukan perkara mudah. Ini perkara menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Menjadi seorang anak rohani bukan artinya engkau akan dapat sesuatu yang wah-wah. Intinya bukan di situ. Karena segala sesuatu yang diberikan Tuhan itu adalah fasilitas. Tetapi intinya ketika kita menjadi anak rohani, kita mau menunaikan tugas kerajaan bersama-sama dengan Bapa rohani kita. Kita mau menjadi representasi Bapa di sorga bersama-sama dengan Bapa rohani kita. Kita akan menjalani semua tugas, trek yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Untuk kita tetap berada di dalam jalannya. Bersama dengan Bapa rohani kita. Karena ketika kita berjalan dengan Bapa rohani kita. Ketika kita mau jatuh, ada Bapa kita yang mengangkat kita. Ketika kita ada dalam kesedihan, ada Bapa kita yang mau menghibur. Ketika kita salah jalan, ada Bapa kita yang mau menegur. Sehingga kita tetap berada di dalam tracknya, kita tetap berada di dalam jalan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati setiap langkah-langkah kita yang kita ambil atas dasar firman. Bukan atas dasar apa yang kita mau, tetapi atas dasar apa yang Tuhan mau. Saya percaya ini waktu di mana Tuhan sedang bekerja, menjamah setiap hati, sehingga setiap hati benar-benar dijamah oleh Tuhan untuk punya kerinduan, keinginan untuk mencari seorang Bapa rohani. Atau lebih tepatnya, untuk menemukan seorang Bapa rohani. Karena saya percaya ketika saudara memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, engkau mau bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya, maka sesungguhnya Bapa rohani itu sudah disediakan Tuhan bagimu. Bapa rohani yang tepat untuk engkau. Engkau tidak bisa mengabdi kepada dua bapa rohani. Tidak bisa. Engkau harus mengabdi kepada satu bapa rohani. Kecuali kalau bapa rohani itu punya bapa lagi, artinya jenjang ke atas, bukan jenjang ke samping. Tentukan siapa yang menjadi bapa rohanimu secara langsung di dalam hidupmu. Tentukan, berdoalah, minta Tuhan yang pimpin. Biar Roh Kudus yang menuntun saudara. Terakhir, respon Elisa. Dia bergerak dalam urapan yang sama dengan Elia. Dia bergerak dalam urapan yang sama dengan Elia. Pasal 21 ayat yang terakhir. Sesudah itu, bersiaplah ia. Jadi setelah dia berdoa, setelah dia cium bapak dan ibunya, setelah dia mengadakan perpisahan dengan kemapanan, dia mengadakan perpisahan dengan orang-orangnya, dengan teman-temannya, dengan karyawan-karyawannya. Sesudah itu, bersiaplah ia. Saya berharap saudara sekalian bisa bersiap saat ini. Setelah engkau memutuskan, bersiaplah. Karena untuk berjumpa dengan seorang bapa, engkau harus siap. Elisa bersiap. Lalu langkah selanjutnya, ia mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Seorang pelayan hanya mengikuti tuannya. Seorang pelayan tidak punya hak atas hidupnya. Seorang pelayan menyerahkan hidup ke dalam tangan tuannya. Elisa menyerahkan hidup ke dalam tangan bapaknya.
Dalam hal ini Elia, dia menjadi pelayannya. Yang artinya dia tidak mempertahankan hidupnya lagi. Dia tidak mempertahankan apa yang dimilikinya lagi. Tetapi dia menyerahkan hidup ke dalam tangan Bapaknya. Untuk dibentuk oleh Bapaknya. Menjadi apapun. Karena seorang pelayan dibentuk oleh Tuannya menjadi apapun. Dia akan menjadi seperti apa yang Tuannya mau. Bukan menjadi seperti apa yang dia mau lagi. Kelihatannya Elisa dari orang yang begitu dihormati, begitu dihargai, dia punya segalanya. Tiba-tiba kehidupannya turun drastis. Dia menjadi pelayan. Tapi dengar saudara, menjadi pelayan Elia itu hanya awal, langkah awal. Karena selanjutnya Elisa dipakai Tuhan menjadi seorang nabi juga. Dan Elisa dipakai luar biasa. Penghormatan yang pernah dia terima ketika dia menjadi seorang bisnismen yang sukses. Diterima kembali. Dan kali ini diterimanya melebihi ketika dia menjadi pebisnis. Karena ketika dia menjadi seorang nabi, bukan hanya karyawannya yang menghormati, tetapi raja-raja menghormati Elisa. Tuhan mengembalikan semua yang pernah dilepaskan oleh Elisa, dikembalikan oleh Tuhan kepada Elisa. Kemapanannya secara duniawi dia terima. Kembali dia miliki. Dan kali ini karena Tuhan memberkati. Hal-hal yang ilahi terjadi dalam hidupnya. Hal-hal yang supranatural terjadi dalam hidupnya. Ketika dia membangun bisnis, dia membangun dengan kekuatan manusianya. Tetapi ketika dia membangun pelayanannya, bersama dengan Bapaknya, maka kekuatan ilahi ada padanya. Mujizat-mujizat yang berasal dari sorga. Mujizat-mujizat yang baru mulai terjadi dalam hidupnya. Saya percaya ketika engkau merelakan semua yang kau miliki, engkau tidak memegangnya kuat-kuat. Tapi engkau merelakannya, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika Tuhan memanggil engkau untuk menjadi seorang anak, engkau mau menjadi seorang anak. Roh seorang anak ada di dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak membantah apa yang dikatakan oleh bapamu. Engkau tidak punya keras kepala. Engkau tidak liar lagi. Tapi engkau memiliki hati yang taat. Hati yang terbuka. Mau dibentuk. Dan mudah berubah. Saya percaya inilah yang akan terjadi pada saat-saat ini. Angkat tanganmu. Biar saat ini roh seorang anak tercurah atas setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus. Ya, roh seorang anak tercurah. Roh adopsi tercurah di dalam nama Yesus. Biar saat ini segala hal yang menjadi kebanggaan secara duniawi mulai dilepaskan. Terjadi perombakan saat ini di dalam setiap hati. Hati yang taat, hati yang terbuka. Hati yang mau dibentuk, mau berubah. Terjadi saat ini. Biar Roh Kudus bekerja di dalam setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan semuanya dipertemukan dengan seorang Bapa yang berasal dari sorga. Seorang Bapa yang benar-benar ditetapkan di dalam hidup mereka. Bapa di surga. Sebagai utusan, sebagai hamba, aku menyerahkan setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tanganmu. Dan engkau yang beracara di dalam hati setiap orang ini. Engkau yang bekerja, menjamah. Ada roh yang bergelora. Ada roh yang lembut. Sedang menjamah setiap orang yang mendengarkan. Sehingga pola ilahi terjadi dalam hidup mereka. Dan orang-orang benar dibangkitkan. Ada hal-hal ilahi, supranatural mulai terjadi sejak saat ini. Sejak semua yang mendengarkan firman Tuhan ini mengambil keputusan. Akan ada hal-hal ilahi, hal-hal supranatural
Mujizat-mujizat yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Hamba menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin.